Oke, melanjutkan kembali serial Infinite Frontier. Setelah kita ulas cerita komik Infinite Frontier beberapa saat yang lalu, yang sebagian besar menceritakan prolog dari beberapa cerita utama yang akan diungkapkan di sini. Yang video prolog tersebut bisa kalian lihat linknya di sudut kanan atas video ini atau juga tercantum di deskripsi video ini. Dan saat ini kita akan masuk ke cerita utama Infinite Frontier yang pertama. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini, agar tentunya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia. Oke, terima kasih. Tentu saja kali ini kita akan membahas komik Infinite Frontier isu masalah yang pertama yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni tahun 2021. Ya, cerita ini masih hangat untuk dibahas dan tentu saja mengandung spoiler di cerita ini karena video ini dibuat seminggu kemudian komik ini dirilis. Yang kali ini berjudul dengan Infinite Mystery dengan jumlah halaman sebanyak 32 halaman. Oke, langsung saja kita masuk ke topik cerita komik ini. Let's go! Di halaman pertama, sebuah kapsul luar angkasa yang meluncur terbang ke bumi dan terjatuh di sebuah tempat pemukiman warga. Ternyata kita memasuki di bumi ke-23. Terlihat dua orang tua yang menemukan kapsul yang terjatuh itu. Setiba dibuka, ternyata di dalam kapsul itu adalah Batman yang terluka dan tidak sadarkan diri di dalamnya. Setelah diketahui, ternyata itu bukanlah Batman yang berasal dari dunia mereka. Kedua pasangan orang tua ini menyadari ternyata Batman ini adalah yang berasal dari multiverse lain. Oleh karena itu, mereka segera memanggil putra mereka yang bernama Calvin Ellis alias Superman, ya, si Presiden Amerika Serikat dan pemimpin Justice Incarnate. Di halaman selanjutnya, kita melihat pasukan Totality. Mereka itu adalah Green Lantern-nya Alan Scott, Hawkgirl, Lex Luthor, Mr. Terrific, Talia al Ghul, dan Vandal Savage. Sekarang mereka berada di bumi utama, sedang melawan musuh mereka yang bernama X-Tan, yang mencoba untuk memanipulasi timeline waktu. Anggota terbaru dari mereka adalah Alan Scott, si Green Lantern pertama yang memukulnya dengan konstruksi energi kereta api sebelum dia dapat melakukan kerusakan apapun. Akan tetapi sebenarnya si Alan Scott ini haruslah buru-buru karena dia sudah terlambat. Ya, dia sudah ada janji dengan anak-anaknya untuk bertemu di markas Justice Society of America. Akhirnya dia pun meninggalkan rekan-rekan Totality-nya. Dan ketika dia melewati kota Gotham, dia bertemu dengan putranya yang bernama Obsidian. Ya, sama seperti ayahnya, dia juga terlambat. Mereka akhirnya membahas bagaimana multiverse telah hancur dan kemudian direset kembali. Tentu saja, sebagaimana yang kita ketahui, era ini berawal dari berakhirnya event Death Metal. Akhirnya mereka bersama-sama menuju ke markas JSA yang lama, karena tentu saja di sana ada Jed yang sedang menunggu mereka. Ya, membahas bagaimana multiverse ini terjadi. Sang ayah menjelaskan bahwa semenjak realitas ini dihapuskan, inilah saatnya untuk kehidupan mereka yang sebenarnya. Atas dengan maksud hal yang seperti inilah Alan Scott ingin mendiskusikan tentang
ini bersama kedua anaknya. Kemudian mereka pun sudah berada di depan markasnya JSA, dan ketika akan masuk, tiba-tiba ledakan energi hijau menghancurkan sisi gedung yang tepat berada di depan mereka. Tentu saja mereka berdua beralih ke kostum mereka dan bergegas masuk ke dalam untuk mencari si Jed. Setibanya di dalam, di balik puing kehancuran, ternyata mereka tidak menemukan Jed. Dengan menggunakan hubungan psikis Todd dengan Jenny, ternyata itu tidaklah berfungsi, dan tentu saja dia tidak tahu kemana Jed perginya. Di halaman selanjutnya kita berada di Paris. Terlihat seorang wanita yang sedang menyantap makan siang dengan ponsel yang tergeletak yang menampilkan sebuah berita yang terjadi di Gotham, markas JSA yang baru saja meledak. Ternyata wanita itu sedang liburan dan dia ditemani oleh Direktur Bonds, dan wanita ini bernama Cameron Cash, dan dia adalah kepala DEO atasannya si Direktur Bonds. Ya, tentu saja mereka sekarang ini membahas tentang tugas mereka di Department of Extranormal Operations. Sebenarnya Direktur Bonds bertemu dengan Cameron Cash agar bisa untuk mengaktifkan DEO kembali, karena sekarang multiverse adalah sebuah pengetahuan yang umum, dan juga DEO telah dipulihkan dan kembali bekerja untuk mencegah peristiwa transdimensi lainnya. Case awalnya menolak, akan tetapi karena terpaksa dia akhirnya menerimanya, karena di saat Mr. Bonds menunjukkan sesuatu padanya di ponselnya, ya hanya merekalah yang tahu apakah itu. Selanjutnya kita berpindah ke Hall of Heroes. Batman yang tadi jatuh di bumi ke-23 ternyata sekarang berada di sana dan kemudian terbangun. Begitu terbangun, di depannya ada Aquawoman dari bumi ke-11, Captain Carrot dari bumi ke-26, Machine Head dari bumi ke-8, dan Mary Marvel dari bumi ke-5. Batman yang ini adalah versi alternatif dari Batman yang lain, yaitu Thomas Wayne, yang berasal dari timeline yang secara tidak sengaja dibuat oleh Barry Allen dari bumi utama. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, Thomas Wayne adalah akibat efek dari Flashpoint. Di saat mereka menginterogasinya, Batman yang ini berhasil menghindar dari mereka semua. Begitu dia keluar dari ruangan itu, dia terkejut. Ternyata dia berada di tempat yang berbeda. Seseorang menjawabnya, ya, dia sekarang berada di The Bleed. Ternyata yang menjawabnya adalah Superman Calvin Ellis, si pemimpin Injustice Incarnate, dan didampingi oleh pahlawan Injustice Incarnate. Mereka pun memperkenalkan nama mereka masing-masing. Setelah memperkenalkan diri mereka masing-masing, bagi Batman, Flashpoint ini adalah saat ini dia sangat perlu untuk bertemu dengan Barry Allen. Akan tetapi Superman si kulit hitam ini bertanya kembali, Barry Allen yang mana satu? Di halaman selanjutnya, Barry Allen dari bumi utama, si The Flash, saat ini ternyata sedang sibuk. Ya, dia sedang dalam sebuah misi, mencoba menggunakan kecepatan supernya untuk melakukan perjalanan ke realitas baru yang bernama Bumi Omega. Terlihat The Flash yang sedang berlari melintasi 52 realitas. Di sini kita melihat dia melintasi bumi ke-13, penguasanya Trigon, bumi ke-9, bumi ke-6, bumi ke-2, bumi ke-22, bumi ke-30, bumi 42, dan bumi 51-nya Kamandi. Setelah berhasil melintasi semua universe tersebut, akhirnya dia berhasil melompat ke Earth Omega. Di sana terlihat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di saat dia menyentuh tanah di bumi ini, ternyata setelah menyentuhnya, akhirnya dia mengetahui di sini tidak ada getaran dan frekuensi yang ada di sana. Kemudian, di saat dia terus berjalan melihat keadaan di sekitar, ternyata dia menemukan mayat The Quintessence. Tentu saja dia menjadi bertanya-tanya, siapa makhluk perkasa yang telah membunuh para dewa-dewi ini? Mereka itu adalah Ganthet,
Hera, Highfather, Phantom Stranger, Spectre, dan The Wizard. Sebagai anggota Injustice Incarnate, kali ini dia pun segera menghubungi teman rekan-rekannya untuk membahas hal ini bersama mereka. Namun sebelum dia akan menyelidiki lebih lanjut, ternyata dia diserang oleh Psycho Pirate. Kali ini dia telah diberi kekuatan baru oleh Darkseid. Di saat Flash dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya, disinilah Psycho Pirates memberitahu The Flash bahwa sebenarnya krisis yang lain akan segera datang dan The Flash akan membantu mereka menemukan orang yang dibutuhkan oleh Darkseid. Di halaman selanjutnya, kita kembali ke bumi utama. Ada seorang wanita yang berdebat dengan kedua orang tuanya di kedai kopi. Roy Harper ternyata ada juga di sana dan sengaja mendengar perbincangan seorang wanita muda itu yang masih berdebat dengan orang tuanya. Karena wanita ini ingat akan sebuah krisis yang baru-baru ini telah terjadi. Akan tetapi orang tuanya itu tidak mempercayainya. Bahkan orang tuanya percaya bahwa itu adalah histeria massal. Seorang pria muda yang duduk bersebelahan dengan mereka memotong pembicaraan keluarga tersebut, menyela dan mengatakan bahwa dia juga ingat, sedangkan orang tuanya tidak. Sepertinya dari peristiwa ini hanya anak muda sajalah yang dapat mengingat apa yang terjadi dengan kenyataan yang sebenarnya. Masih dengan santainya, terlihat Roy Harper menyeruput kopinya sambil mendengarkan perbincangan orang-orang itu. Tiba-tiba seorang pria paruh baya meneriaki mereka dengan tegas. Dia menolak untuk percaya bahwa multiverse itu nyata dan menduga bahwa itu adalah konspirasi yang sengaja dibuat oleh para pahlawan super. Kemudian Roy Harper pun menghampirinya dan mencoba menyingkirkan pria itu untuk kembali ke tempatnya. Biarkan sajalah mereka berdebat tentang masalah ini. Akan tetapi si pria paruh baya ini malah membentaknya dan menjelaskan bahwa multiverse itu tidaklah nyata. Roy Harper dengan tenang dan santai diam saja. Sesaat kemudian tiba-tiba boom, sebuah ledakan yang meledakkan dinding kafe itu membuat orang-orang yang ada di sana menjadi panik bukan kepalang untuk berlari menyelamatkan diri. Di balik ledakan itu terlihat seorang penjahat baru yang bernama Extract muncul dengan membawa pasukannya yang menggunakan senjata. Di sini si Extract ini menjelaskan kepadanya bahwa Roy Harper tidak berhak untuk masuk berada dalam realitas yang baru ini dan berencana untuk menangkapnya dan kemudian membunuh para saksi yang ada di sana. Roy Harper melawan mereka dan tentu saja terjadilah perseteruan yang sengit di antara mereka. Sementara orang-orang melarikan diri dan si pria paruh baya tadi tetap tidak yakin bahwa ini adalah tidak nyata. Si Extract lalu menembak pria paruh baya itu dan tentu saja si Roy Harper yang berada di dekatnya langsung menjegalnya ke lantai. Tentu saja kemudian Roy Harper bahunya tertembak peluru dan terjatuh ke lantai. Akhirnya Roy pingsan. Kemudian Extract pun mendekatinya. Sebelum si Extract bertindak lebih lanjut, tiba-tiba dia dihantam oleh sebuah pukulan yang keras yang membuat atap kafe itu menjadi hancur akibat Extract yang melayang terlempar ke luar. Anggota Extract pun terkejut. Sosok misterius ini dengan mudahnya melumpuhkan pasukan Extract terjatuh ke luar. Ketika Roy Harper sadar kembali dan menyadari akan keterkejutannya bahwa sosok ini mengenakan seragam Black Lantern dan cincin kekuatan, dan bentuk orang-orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah konstruksi energi cincin yang bentuknya adalah dirinya sendiri dari berbagai titik dalam hidup masa lalunya, dan cerita pun bersambung. Subscribe channel DC Indonesia ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya. Apa motivasi orang yang menyelamatkan Roy Harper ini yang ternyata dia adalah Black Lantern?
temukan misterinya di cerita selanjutnya. Ya, tunggu saja videonya. Akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Tanpa kata-kata penutup yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye, see you next time.